Untuk latar belakangnya, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Wilayah NKRI meliputi kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dalam hal ini, Papua merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung timur negeri. Papua seringkali menjadi sorotan atas berbagai isu yang mempengaruhi stabilitas dan kenyamanan daerah tersebut. Kejadian tragis yang muncul salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Wamena, Papua pada tanggal 23 Februari 2023. Pun, pengertian kekerasan atau huru-hara merupakan suatu hal yang terjadi ketika sekelompok orang berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil atau sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Kerusuhan di Wamena bermula dari isu penculikan anak yang ternyata hanya sebuah hoax dan berita bohong. Meskipun isu tersebut kemudian terbukti tidak benar, namun negosiasi antara aparat kepolisian dan massa berakhir pada serangan terhadap petugas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Pakhiri, telah menyampaikan bela sungkawa atas kehilangan korban dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Penyebab kerusuhan di Wamena yang menewaskan 10 orang adalah masalah yang kompleks dan dapat melibatkan berbagai faktor seperti konflik etnis, ketidakpuasan sosial, maupun kekerasan provokasi. Selain itu, masalah yang menyebabkan kerusuhan di Wamena yaitu resistensi. Hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan bahwa kerusuhan disebabkan oleh resistensi yang memunculkan perlawanan antara OAP, orang asli Papua, dengan warga pendatang, serta adanya kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat Papua dengan masyarakat pendatang. Terus yang selanjutnya adalah tindakan rasis atau diskriminasi. Aksi unjuk rasa di Papua membuat khawatir warga pendatang karena masyarakat Papua menganggap bahwa aksi tersebut menunjukkan tindakan rasis dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua, khususnya mahasiswa Jawa Timur. Kerusuhan di Wamena, Papua terjadi pada hari Kamis 23 Februari 2023. Kejadian ini dipicu oleh isu penculikan anak yang tersebar di tengah masyarakat. Kronologi kejadian bermula ketika sekelompok warga menghentikan mobil penjual kelontong dari kampung Yomaima yang dicurigai sebagai bagian dari komplotan penculikan anak. Kapolres Jayawijaya bersama jajarannya mendatangi lokasi tersebut untuk menghentikan aksi main hakim warga atas sopir mobil tersebut. Namun, warga yang jumlahnya terus bertambah banyak tidak menerima imbauan personil kepolisian itu dan justru menyerang petugas menggunakan batu serta panah. Aparat yang diserang warga pun mendapatkan bantuan personil BRIMOB dari Kodim 1702 Jayawijaya. Mereka melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi massa. Tak hanya menyerang aparat keamanan, massa juga membakar sejumlah kios milik warga di sekitar lokasi kejadian. Dilansir dari CNN Indonesia, akibat kerusuhan ini ada 12 korban tewas. Rinciannya, 2 orang korban berasal dari warga, sementara 10 lainnya berasal dari massa perusuh yang ditembak petugas. Selain itu, terdapat 32 korban luka-luka dan 13 rumah serta 2 ruko hangus dibakar ke kelompok massa aksi. Dalam sosiologi terdapat 3 perspektif utama, yaitu perspektif struktural fungsionalis, kedua perspektif konflik, ketiga perspektif interaksionalisme simbolik. Di sini saya akan membahas mengenai perspektif struktural fungsionalis. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai sistem yang setiap bagiannya untuk melenggangkan struktur dan stabilitas sosial. Jadi perspektif ini selalu melihat sisi positif dari setiap permasalahan. Perspektif ini juga menunjukkan struktur dan perilaku sosial yang relatif stabil.
Hal ini memiliki fungsi menjaga tatanan sosial agar tetap berjalan hingga seperti sekarang. Maka dari itu, dari kasus kerusuhan di Wamena, jika dilihat dari perspektif struktural fungsionalis, memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, masyarakat Wamena memiliki sikap cepat tanggap terhadap isu yang terjadi di sekitar mereka. Kedua, hal ini merupakan kesempatan pemerintah Indonesia untuk membangun kepercayaan untuk masyarakat Wamena. Saya akan menjelaskan perspektif konflik. Perspektif konflik ini sangat berlawanan atau bertentangan dengan perspektif fungsionalis. Jadi perspektif fungsional ini memandang masyarakat sebagai suatu struktur sosial yang stabil dan solidaritas. Sedangkan perspektif konflik lebih berfokus pada ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx pada saat revolusi industri, yaitu di mana kelas sosial dibagi menjadi 2, yaitu bourgeois dan proletar. Tentunya hal ini bisa menjadi faktor utama untuk menyebabkan suatu konflik. Jika dikaitkan dengan kasus Wamena, Komnas HAM menemukan bahwa ada sentimen sosial dan ekonomi di masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang. Masyarakat asli Papua menolak cara berdagang masyarakat pendatang karena hal ini dapat mengancam usaha mikro-mikro mereka. Dan tentunya jika dipandang secara umum, masyarakat asli Papua tentunya lebih berhak untuk mendapatkan hasil dari usaha mereka dan keuntungan dibandingkan warga pendatang. Jadi perspektif konflik ini memandang bahwa ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Papua ini menyebabkan terjadinya kerusuhan yang terjadi di Wamena. Perspektif interaksi simbolik adalah suatu teori sosiologi yang menekankan pentingnya simbol-simbol dalam proses interaksi sosial. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memberikan makna pada simbol-simbol dan menggunakan simbol-simbol tersebut dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Perspektif interaksi simbolik dapat memberikan wawasan terkait dengan kasus di Wamena, Papua melalui pemahaman makna simbolik yang diberikan oleh individu terlibat dalam situasi tersebut. Ini mencakup cara orang-orang di Wamena memberi makna pada peristiwa, simbol, dan interaksi sosial di tengah kompleksitas konflik atau masalah yang terjadi. Dengan menggunakan perspektif ini, kita dapat memahami dalam bagaimana persepsi, interpretasi, dan juga komunikasi simbolik berkontribusi pada dinamika sosial yang berkembang dalam konteks kasus Wamena di Papua. Saya akan memaparkan beberapa ide implementasi mahasiswa administrasi publik dalam berkontribusi pada kasus Wamena. Yang pertama, mahasiswa administrasi publik dapat memulai dengan melakukan analisis situasi kasus Wamena. Mereka dapat mengumpulkan dan menganalisis data terkait konflik, dampaknya, dan aktor-aktor yang terlibat. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang dapat diimplementasikan. Kajian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang dapat menjadi solusi atau memberikan dampak positif terhadap kasus Wamena. Ini dapat melibatkan pembuatan proposal kebijakan atau rekomendasi kebijakan yang disusun secara cermat. Yang keempat, ada mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Mereka dapat melakukan kegiatan advokasi, penyuluhan, atau kampanye untuk mendukung penyelesaian damai dan pemahaman antar etnis. Yang kelima, ada mahasiswa dapat bergabung dengan atau menciptakan program pembangunan yang fokus pada pemulihan ini dan rekonsiliasi di wilayah tersebut. Program ini dapat mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, atau bantuan kesehatan. Yang keenam, mahasiswa dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat setempat. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya untuk menyelesaikan konflik. Yang ketujuh, ada mahasiswa dapat memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan atau program yang telah diusulkan atau dilaksanakan. Pemantauan ini dapat membantu memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan memberikan dampak yang diharapkan. Yang ke-8, mahasiswa dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang konflik resolution.
dialog antar etnis, dan keterampilan lainnya yang dapat membantu membangun perdamaian. Yang kesembilan, mahasiswa dapat mengorganisir kampanye perdamaian dan kebinekaan untuk mempromosikan toleransi, pengertian dan kerjasama antar etnis. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang memiliki fokus pada perdamaian dan rekonsiliasi. Ini dapat membantu dalam mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Halo semua, perkenalkan saya Desta Celia Horinisa dengan NIM AF 1B022019 dari jurusan Administrasi Publik. Di sini, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, dan saya juga akan menjelaskan terkait implementasi yang dapat dilihat dari sudut pandang jurusan Ilmu Politik. Sebagai mahasiswa ilmu politik, ada beberapa cara untuk dapat berperan aktif dalam menangani kasus kerusuhan di Wamena, Papua Barat yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2023 kemarin. Berikut ini beberapa cara tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa dari ilmu politik. Yang pertama, mengikuti perkembangan terkini tentang situasi dari sumber yang terpercaya. Kedua, berpartisipasi dalam penggunaan suara perdamaian serta keadilan di Papua. Yang ketiga, dialog aktif antar masyarakat atau anggota guna memahami persatuan antar agama maupun kebudayaan. Yang keempat, menjadi relawan untuk mempromosikan perdamaian. Dengan mengambil tindakan-tindakan tersebut, mahasiswa ilmu politik dapat berperan aktif melihat dan mengetahui kerusuhan di Wamena dan mempromosikan perdamaian dan keadilan di Papua. Dan kita sebagai mahasiswa juga dapat memberikan pengetahuan akan bahayanya kasus tersebut dan keterampilan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Contoh implementasi dari jurusan ilmu komunikasi yaitu adalah membentuk tim pencari fakta dan juga mengutamakan DMN, diplomasi, mediasi, dan juga negosiasi. Jurusan ilmu komunikasi juga dapat ikut andil serta aktif dalam penggunaan media, baik itu online ataupun offline, untuk terus mengangkat kasus ini. Hubungan internasional dapat melakukan berbagai hal terkait kasus Wamena di Papua. Beberapa langkah yang mungkin mereka lakukan termasuk yang pertama ada analisis mendalam, melakukan analisis mendalam tentang akar permasalahan, faktor-faktor yang memicu konflik, dan dampaknya terhadap stabilitas regional maupun hubungan antar negara. Yang kedua ada studi kasus, memahami sejarah dan dinamika konflik di Papua, termasuk faktor etnis, politik, dan sosial yang terlibat. Yang ketiga ada mengidentifikasi solusi, menganalisis kemungkinan solusi yang dapat diambil baik dari segi diplomasi, perdamaian, hingga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Yang keempat ada kolaborasi dan diskusi, berpartisipasi dalam forum-forum diskusi, seminar, atau konferensi internasional untuk berbagi pemikiran, mencari solusi bersama, dan memperluas pemahaman akan konflik di Papua. Semua langkah ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas, menawarkan solusi yang terinformasi, dan membantu mendorong upaya untuk mengatasi konflik di Papua dari perspektif hubungan internasional. Sekian, terima kasih. Kerusuhan di Wamena ternyata melanggar pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana isi pasal 28I ayat 1 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 berhubungan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisi 1.
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara. Pasal ini berbunyi, Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh aparatur negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus Wamena di Papua merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh aparat negara. Pada tanggal 23 September 2023 terjadi kerusuhan di Wamena yang menyebabkan jatuhnya para korban dari masyarakat sipil. Dalam kerusuhan tersebut, aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan termasuk penyiksaan dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Kerusuhan di Wamena menjadi pusat perhatian dalam analisis interdisipliner yang menggabungkan perspektif sosiologi, ilmu politik, ilmu komunikasi, administrasi publik, dan tidak lepas pula dari studi hubungan internasional. Dalam konteks ini, kami berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak hidup yang tercantum pada pasal 28 huruf I ayat 1 Undang-Undang 1945 dan hak atas rasa aman yang tercantum pada pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang 1945 menyoroti kompleksitas interaksi multidimensi yang membentuk kerangka pemahaman. Sebagai konteks interdisiplin, kami berusaha membuka pintu wawasan interdisipliner dengan merentang dari dimensi sosiologi, politik, komunikasi, administrasi publik, hingga hubungan internasional. Pendekatan ini menggali aspek formal hukum, dinamika kebijakan, komunikasi massa, dan respon administratif sebagai bagian integral dalam merinci permasalahan dan implikasinya. Masuk ke dalam analisis hak hidup, pasal 28 huruf I ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan dalam keadaan apapun. Perspektif hukum mendalam memaparkan kebijakan pemerintah dan implementasinya yang potensial melanggar hak hidup warga. Evaluasi mekanisme perlindungan, analisis etika kebijakan, dan pertanggungjawaban pemerintah menjadi kerangka pemahaman untuk membedah pelanggaran hak hidup dengan rinci. Selanjutnya adalah analisis hak atas rasa aman, pasal 28 huruf G, ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam wawasan ilmu politik dan studi hubungan internasional, kajian mengupas dinamika politik yang mempengaruhi rasa aman masyarakat. Dalam analisis ini, diperinci efektivitas penegakan hukum, stabilitas politik, dan faktor geopolitik untuk merinci kompleksitas dan ketidakpastian situasi. Hal ini menjadi penting untuk komunikasi publik atas dua hak di atas. Dimensi ilmu komunikasi membuka wawasan terhadap peran komunikasi publik dalam membentuk persepsi masyarakat dan respon pemerintah. Kritis terhadap naratif yang dibangun, analisis komunikasi mendalam mengungkapkan bagaimana peran-peran tersebut dapat mempengaruhi stabilitas dan persepsi keamanan. Implikasi administrasi publik juga menjadi penting atas hak di atas. Pendekatan administrasi publik menganalisis respon pemerintah terhadap krisis, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap ketertiban sosial. Evaluasi kritis terhadap administrasi publik merinci peran lembaga-lembaga terkait dan kemungkinan pembenahan dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan. Sebagai tantangan dan jalan ke depan, dengan kompleksitas fenomena yang dipelajari ini menunjukkan tantangan signifikan yang memerlukan restrukturasi mendalam di berbagai bidang, reformasi kebijakan, penguatan lembaga, serta pemberdayaan masyarakat dan komunikasi internasional
menjadi penting sebagai poin kunci untuk merespon tantangan multidimensi ini. Sebagai kesimpulannya adalah kajian ini memberikan pemahaman yang mendalam dan terinci mengenai kerusuhan di Wamena melalui pendekatan interdisipliner dengan memberikan sorotan pada pelanggaran hak hidup dan hak atas rasa aman. Bersama dengan analisis mendalam terhadap komunikasi dan administrasi publik, ini menyajikan dasar bagi formulasi kebijakan yang komprehensif dan tindakan nyata dan dalam mendukung hak asasi manusia dan memulihkan stabilitas di Wamena. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kasus di Wamena, Papua. Yang pertama ada penyelidikan secara mendalam, yaitu menjalankan investigasi secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga mengenali para pelaku kerusuhan, kekerasan, dan juga penyebar informasi-informasi palsu. Dan yang kedua ada penegakan hukum, yaitu mengambil langkah hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan, termasuk mereka yang menyebar informasi-informasi palsu yang memicu kerusuhan. Dan yang ketiga ada dialog dan mediasi, yaitu membantu perundingan damai antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah eskalasi konflik. Baik, untuk penanganan kasus Wamena yang selanjutnya, yaitu yang keempat, ada komunikasi publik, menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk meredakan kekhawatiran dan mencegah penyebaran rumor yang dapat menciptakan kepanikan. Yang selanjutnya, yang kelima, ada rehabilitasi dan pembangunan. Itu setelah keadaan kondusif, melaksanakan langkah-langkah untuk memulihkan ketertiban dan memberikan bantuan kepada korban kerusuhan. Keenam, koordinasi dengan pihak terkait. Bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, agama, dan suku untuk mencapai pemahaman bersama dan membangun kepercayaan. Dan untuk yang terakhir yaitu pencegahan masa depan. Mengenali faktor-faktor pemicu dan merancang strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Have you ever wondering gimana sih kita sebagai mahasiswa itu bisa menjaga keutuhan NKRI? Gimana sih kita take parts-nya gitu loh. So, here's the thing. Nah, sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan 3 hal ini loh. Pertama, kita bisa meningkatkan kesadaran nasional. Gimana sih caranya? Jadi, untuk meningkatkan kesadaran nasional, kita bisa dengan mudah memiliki ide untuk menggelar festival budaya. Kenapa festival budaya? Karena dengan festival budaya kita bisa mengangkat isu-isu atau daerah yang jarang di-reach oleh orang lain dan bisa memupuk rasa bangga tentang daerah itu dan nasionalisme kita. Yang kedua, kita bisa aktif mengikuti kegiatan sosial. Dan yang ketiga, kita bisa mengikuti dialog atau diskusi-diskusi kecil yang mengangkat isu-isu kebangsaan. Tapi dalam konteks pendidikan, kita itu bisa mengembangkan pemikiran yang lebih kritis, terus juga melakukan tindakan-tindakan yang positif, dan kita bisa menjadi agent of change yang memperkuat kesatuan dan persatuan. So now you can stop wondering and start take parts of it. Semangat! Sebagai mahasiswa, sikap lain yang dapat diambil dalam mempertahankan NKRI terkait dengan kasus ini adalah dengan memperdalam pemahaman terhadap akar permasalahan konflik yang terjadi di Papua. Selain itu, mahasiswa juga dapat turut serta dalam mempromosikan pemahaman, dialog, dan upaya perdamaian. Dalam menangani konflik, dialog dan kerjasama antar pemerintah, separatis, dan masyarakat Papua sangat penting untuk mendorong kerjasama dan membantu mencari solusi yang menyeluruh. Lalu, mengurangi ketergantungan pada pendekatan keamanan. Pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan terhadap konflik Papua dan memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan verifikasi informasi. Berdasarkan sumber yang ada, terdapat ketergantungan pada pembatasan terhadap aktivitas jurnalistik, kendala teknologi, dan konektivitas, isolasi geografis, dan upaya yang memang disengaja untuk memanipulasi informasi demi kepentingan pihak tertentu. Meningkatkan transparansi dan verifikasi informasi dapat membantu mengurangi polarisasi dan meningkatkan pemahaman tentang konflik di Papua.
Penting pula untuk tetap menjaga sikap kritis, empati, dan komitmen terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam menanggapi konflik tersebut.